Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Al-Fadi dengan nomor induk mahasiswa 223111495 akan mempresentasikan hasil karya ilmiah atau makalah yang berjudul Pengaruh Internet bagi Remaja. Internet, benda ajaib yang bikin kita bisa mengirim dan menerima foto, pesan singkat suara, video, bahkan game yang ratusan giga ukurannya. Tapi meskipun dipakai tiap hari, mungkin sampai sekarang kita masih belum mengerti atau belum tahu gimana semua hal itu bisa nyampe ke gadget kita atau perangkat kita. Apakah mereka malah yang begitu aja? Gimana bentuk internet sebenarnya? Dan gimana cara internet itu sendiri bekerja? Simpelnya, internet itu adalah jaringan komuter di dunia yang tersambung pakai kabel. Sama halnya kita waktu ngirim surat ke sahabat pena. Setiap data yang kita kirim ataupun terima, entah itu pakai HP, laptop, atau TV pintar sekalipun, kita butuh alamat penyedia jasa internet, kabel-kabel, dan pusat data yang nyimpenin apa aja yang kita butuhin. Misalnya, setiap kali kita ngirim video atau foto ke gadget teman kita, gadget kita bakal mecah datanya menjadi kecil-kecil. Maksudnya itu video kita yang kita kirim itu akan dipecah menjadi kode-kode yang super rumit. Itu istilahnya seperti paket, ya. Lalu dikirim melalui penyedia layanan internet dan disambungin pakai alat penghubung alias router. Lalu kode itu ngelewatin rute-rute sampai akhirnya nyampe ke server yang dituju, dan balik lagi ngelewatin semua proses, akhirnya sampai ke gadget penerima. Nah, bagaimana bisa sampai ke yang dituju? Karena ada yang namanya alamat IP. Alamat IP itu sendiri adalah seperti alamat rumah kita. Jadi bagaimana paket bisa sampai rumah kita? Ya karena dengan adanya alamat itu yang bisa melacak keberadaan kita. Seperti itu. Kalau dilihat dari penjelasan tadi, kita sekarang tahu bahwa ya walaupun sering nonton YouTube di HP, nyatanya seluruh internet itu menggunakan kabel. Dan fakta yang lebih nggak masuk akal lagi, semua kabel atau koneksi internet yang di seluruh dunia ini disalurin lewat kabel-kabel besar di dasar laut sana, yang disebut kabel serat optik. Kabel serat optik inilah yang menghubungkan kita dengan pusat segala data yang ada di internet, dan bisa dibilang merekalah yang menyatukan kita semua. Lewat kabel ini, kita emang bisa nikmatin banyak hal, mulai dari mendownload makin cepat, mengirim tugas juga tidak pakai lama, lalu main game tanpa nge-lag, sampai nonton video pun tanpa harus buffering atau loading ya. Tapi coba bayangin kalau infrastruktur di negara kita ini, infrastruktur digital di negara kita ini makin maju. Kabel-kabel canggih yang ada di bawah laut sana itu bisa ngebantu pedagang online, seperti ngebantu jualan barang atau jasanya, bahkan sampai ke luar negeri. Dan yang paling penting, kita bisa mulai ningkatin banyak hal, dari mulai keamanan digital, layanan kesehatan,
lalu teknologi industri, dan tentu saja membuka akses pendidikan buat seluruh rakyat di Indonesia. Nah, yang tadi itu merupakan hal-hal positif dari internet itu sendiri. Bagaimana kalau dampak negatif dari internet? Apakah bisa membahayakan para remaja? Seperti yang kita tahu ya, internet di kalangan remaja saat ini nampaknya sudah menjadi kebutuhan pokok. Akan tetapi, tidak semua remaja memanfaatkan internet dengan benar. Ada banyak remaja yang cenderung menyalahgunakan internet sehingga berdampak buruk bagi diri dan lingkungannya. Berdasarkan riset yang mendalam, terdapat beberapa bahaya dari penyalahgunaan internet di kalangan remaja, yaitu salah satunya perilaku bullying atau membuli namun melewati media sosial, seperti saling mengejek namun secara daring. Kemudian ada mudahnya mengakses konten pornografi yang berakibat pada perilaku kejahatan seksual. Lalu ada maraknya kasus penculikan di kalangan remaja setelah berkenalan melalui media sosial. Kemudian ada plagiasi, lalu masalah kesehatan, kecanduan terhadap internet, tapi dalam artian kecanduan dalam hal-hal yang negatif. Lalu tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya, seperti ada sesuatu tuh di sekitarnya, dia menjadi tidak peduli atau acuh tak acuh terhadap lingkungannya sendiri. Lalu bagaimana cara mengatasi pengaruh negatif dari internet itu? Yang pertama, ada diadakannya edukasi terkait bahaya dari internet. Namun edukasi tersebut dilakukan secara masif. Lalu orang tua harus memberi batasan waktu untuk anak menggunakan media sosial. Orang tua harus memantau kegiatan anak di media sosialnya. Kemudian remaja harus bisa menyaring segala informasi yang didapat dari internet agar tidak terjadi hal-hal yang berbau hoax atau berita palsu. Remaja harus mengatur jadwal kesehariannya agar lebih teratur dan produktif. Remaja sebaiknya mencari kesibukan lain yang lebih bermanfaat seperti belajar, menyalurkan hobi, melatih minat dan bakat, bermain bersama teman di dunia nyata, dan sebagainya. Namun seperti yang kita tahu, era digital sekarang ini atau era digital 4.0 mustahil tidak menggunakan media sosial. Dari lamaran kerja, kita harus mencantumkan sosial media guna membantu mempromosikan usaha dan jasa perusahaan tersebut. Dari situs pemerintah sebagai sarana memberikan informasi, agenda, dan aktivitas para lembaga. Jadi zaman sekarang tuh nggak mungkin ya kalau misalnya melakukan pekerjaan atau aktivitas, rata-rata sudah menggunakan yang namanya internet. Bahkan internet pun menjadi kebutuhan yang sangat menjadi kebutuhan pokok di era sekarang. Jadi kesimpulannya, banyak sisi positif dari internet. Seperti sepupu saya bisa mendapatkan lowongan pekerjaan lewat media sosial atau internet. Kemudian Pak D saya bisa banyak pesanan, bahkan bisa berbisnis melalui
media sosial. Kemudian teman saya bisa belajar bahasa Inggris dengan cara autodidak menggunakan internet atau media sosial. Dan gak cuma bikin gedung-gedung tinggi dan jalan di mana-mana, negara-negara di dunia sekarang pun berlomba-lomba bikin internet bisa diakses buat seluruh warga di era informasi kayak sekarang. Mungkin kecepatan internet bisa jadi cara buat bikin kita makin sejahtera. Sama-sama, dan seperti biasa, terima kasih.